Dan gak lama kemudian dia dengar ada perempuan yang nangis. Nah, Sam ini tahu bahwa gak ada sosok perempuan di rumah Romo Kiai ini. Jadi begitu Sam dengar ada suara perempuan yang nangis, Sam ini buka sarungnya dikit dan dilihat ternyata ada perempuan yang duduk di panggung-panggung itu dan menghadap ke arah pohon bambu. Perempuan ini gak bergerak sama sekali, tapi Sam dengar perempuan ini nangis. Wajah Sam ini ditiup, ada yang niup dari arah atas. Itu kerasa sekali sampai benar-benar raut wajah Sam ini merasa dingin sekali, seolah ada yang niup dari atas. Dan sambil ketakutan, Sam ini manggil salah satu temannya, San. Lah teman-temannya ini nggak dengar, mereka sudah tertidur lelap. Nah, pada saat tiupan yang ketiga, barulah dia dengar ada suara ketawa. Hihihihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita memulai ceritanya, kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara kami semua, terutama yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk cerita kali ini, kita akan bercerita tentang cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Hisham. Hisham ini pada waktu kecil dipanggil dengan nama panggilan Sam. Nah, dia cerita bahwa dari kecil ini dia termasuk kategori anak yang nakal, tapi nakal yang seumuran, artinya nakal yang tidak terlalu kebablasan. Tapi ternyata justru karena nakalnya Hisham ini yang membuat Hisham akhirnya dialihkan atau ditempatkan di rumah Pak D-nya yang ada di pelosok desa. Jadi setiap kali Hisham ini melakukan satu kesalahan, itu membuat orang tuanya selalu ngancam Hisham agar ditaruh di rumah Pak D-nya itu. Nah, Hisham ini selalu takut ketika diancam untuk dipindahkan di rumah Pak D-nya, karena rumah Pak D-nya ini ada di pelosok desa dan sangat jauh dari keramaian. Nah, kita cerita pada waktu Hisham ini waktu SD. Kira-kira waktu itu dia masih kelas 4 SD. Dia sekolah yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya. Di sana dia ini kenal banyak teman, dan Hisham ini terkenal sebagai anak yang bandel. Jadi ketika ada teman-temannya yang nggak sesuai dengan keinginannya, dia ini nggak segan-segan untuk melakukan kekerasan. Nah, dari situ sering orang tuanya Hisham ini dipanggil ke sekolah dan selalu dinasehati. Dari situlah Hisham selalu diancam, Syam, kalau kamu terus-terusan nakal kayak gini, kamu lebih baik pindah ke rumah Pak Desu yang ada di desa. Nah, ketika diancam itu Hisham selalu takut. Hisham ini tergolong anak yang selalu dituruti semua kemauannya sama orang tuanya, karena ayahnya termasuk orang yang mampu, dan adik-adiknya Hisham ini semua tiga-tiganya perempuan.
Nah, dari situlah Hisham merasa selalu diistimewakan. Pada waktu itu dia masih ingat ketika SD ini ada satu produk konsol game yang waktu itu sangat terkenal sekali, di mana pada saat itu teman-teman atau tetangganya ini belum ada yang punya konsol game itu karena harganya terbilang mahal. Tapi Hisham ketika itu minta ke ayahnya untuk dibelikan konsol game ini. Dan seketika itu juga keesokan harinya ayahnya langsung menuruti kemauannya. Nah, hal itu sering terjadi. Ketika Hisham ini minta satu barang atau pingin sesuatu, nggak lama kemudian ayahnya selalu memberikan. Nah, itulah yang mungkin membuat Hisham merasa bahwa dia ini merasa diistimewakan. Akhirnya membuat dia menjadi seenaknya sendiri ketika ada di sekolah. Nah, ada satu kejadian lagi ketika dia kelas 5 SD, menginjak kelas 5 SD. Waktu itu Hisham ini ada satu mata pelajaran. Waktu itu ketika gurunya belum datang, Sam ini mainan dengan teman-temannya. Dan beberapa buku temannya ini ada yang dicoret-coret. Nah, hal itulah yang membuat anak ini marah dan kemudian melaporkan ke gurunya. Nggak lama setelah itu, orang tua Hisham ini dipanggil lagi. Sekali lagi diberi teguran. Nah, orang tuanya sekali lagi juga ngomong ke Hisham, Sam, sekali lagi kalau kamu nakal di sekolah, kamu lebih baik tinggal di Pak Desu aja. Akhirnya Hisham beberapa waktu dia diam, nggak membuat keributan lagi. Sampai pada akhirnya dia menginjak di bangku SMP. Ketika waktu ada di bangku SMP ini, ternyata dia juga melakukan beberapa hal yang membuat orang tuanya marah. Jadi waktu itu dia masih ingat ada satu mata pelajaran yang dia nggak sukai, yaitu pelajaran bahasa daerah. Yang waktu itu menurut Sam ini, pelajaran bahasa daerah ini susah, meskipun dia sebagai orang Jawa. Jadi ketika itu dia ini ngajak teman-temannya untuk naik ke atas plafon. Jadi teman-temannya ini diajak naik, karena di plafon itu ada satu bagian yang bolong. Disitulah dia ngajak teman-temannya untuk naik, untuk sembunyi di sana. Nah, ketika guru bahasa daerah ini datang, ternyata beberapa murid ini nggak ada di tempat. Ada sekitar 3 orang yang nggak ada di bangkunya. Tapi karena waktu itu gurunya ini nggak terlalu jahat, jadi akhirnya mata pelajaran ini pun dimulai. Nah, pada saat mata pelajaran ini dimulai, Hisham dan teman-teman ini ada di atas plafon. Jadi dia bisa dengar gurunya menjelaskan mata pelajaran itu. Nah, suasana di atas ini meskipun siang, ini gelap. Jadi dia cuma mengandalkan cahaya lilin. Dia sengaja bawa lilin untuk ditaruh di atas sebagai penerangan. Nah, pada saat menjelaskan pelajaran itu, dia dengar samar-samar gurunya menjelaskan mata pelajaran ini, dan gak lama kemudian 3 orang yang ada di atas, termasuk Hisham ini, heran, loh kok tiba-tiba nggak ada suara. Nah, akhirnya mereka ini saling lihat satu sama lain, coba kamu cek di bawah. Apa mungkin gurunya ini sudah keluar? Ternyata begitu dicek, ada yang ngelongok ke bawah. Ruangan kelas ini tiba-tiba menjadi gelap dan sepi. Nah, mereka semua takut akhirnya. Dan dari situlah, karena mereka waktu itu masih usia remaja, jadi mereka ini saling melihat satu sama lain. Ya sudah, kamu duluan turun. Akhirnya Hisham ini nyuruh temannya turun, dan ketika semua turun, ketika anak ini turun, mereka semua ini keheranan karena ternyata pada waktu itu sudah malam hari dan kelas ini sudah kosong, sekolah ini sudah sepi. Padahal waktu itu mereka bertiga ada di atas plafon ini cuman sekitar 10-15 menit. Dan ternyata setelah itu ketika mereka turun, ruang kelas ini kosong, sepi, dan sekolah ini nggak ada lagi orang. Dan waktu itu ternyata sudah jam 7 malam. Nah, dari situlah dia teriak-teriak. Saking takutnya mereka teriak-teriak, dan nggak lama kemudian ada Pak Bon yang memang tinggalnya di sana. Pak Bon ini juga dengan keheranan, loh kalian kok masih ada di sini? Padahal jam kelas ini berakhir ketika jam 12:30 siang. Kenapa pada waktu itu jam 7 malam mereka masih pakai seragam? Jadi Pak Bon ini heran. Ceritalah mereka ini, ya Pak, kami salah Pak. Termasuk Hisham cerita bahwa siang itu
mereka naik ke plafon. Nah, dari situlah Pak Bon bilang, sudah, lain kali jangan diulangi kalau kayak gitu. Di sini ini masih ada kerajaan jin. Dan di sini ini bangunan Belanda, sekolahmu ini dulu. Makanya jangan main-main kalau di sini. Nah, dari kejadian itu mereka ketakutan. Keesokan harinya ada laporan. Jadi Pak Bon ini lapor ke guru dan juga ke kepala sekolah. Mereka melaporkan bahwa ada siswa yang melakukan hal semacam itu. Akhirnya dipanggillah lagi orang tua Hisham ini, dinasehati, dan sampai akhirnya ibunya ini menyarankan, sudahlah Pak, Hisham ini taruh aja di Pak Desu, taruh di sana biar kapok. Tapi bapaknya waktu itu masih nggak tega, karena gimana pun juga bapaknya ini masih sayang dengan Hisham. Akhirnya dimaafkanlah waktu itu. Nah, sampai satu kejadian ketika Hisham ini duduk di kelas 2 SMP, ada satu kegiatan pramuka, di mana siswa ini diwajibkan mengikuti persami, kegiatan perkemahan Sabtu Minggu di sekolah. Nah, Hisham ini tergolong anak yang nggak suka dengan kegiatan semacam itu, tapi karena ini wajib, dia pun ikut. Jadi dia mengikuti kegiatan ini dari pagi sampai sore hari, dan ketika malam hari mereka ini tidur di tenda-tenda. Jadi lapangan sekolah yang ada di tengah itu digunakan untuk tenda-tenda, dan di tengah ada api unggun. Selesai api unggun dinyalakan, mereka pun disuruh tidur masuk ke tenda. Ternyata sekitar jam 10 malam anak-anak ini dibangunkan. Jadi ada yang namanya jurit malam, dan mereka disuruh mengelilingi sekolah, dibagi per kelompok. Nah, begitu dibagi per kelompok, setelah ada di pos 1, mereka semua ini disuruh jalan sendiri, hanya dibekali satu senter, menuju ke pos-pos yang sudah disediakan. Nah, pada waktu giliran Hisham ini, dia tahu bahwa pasti ada kejadian yang ganjil, karena Hisham ini orangnya sangat sensitif sekali dengan hal-hal semacam itu. Masuklah dia melewati lorong, dan di balik lorong ini ada kelas. Di sebelah kelas itu adalah pemakaman umum. Nah, begitu Hisham ini menuju ke lorong itu, dia ini sudah ada perasaan gak enak. Tapi karena ini adalah tugas yang diberikan oleh guru-guru dan juga kakak pembina, jadi dia mau gak mau harus melewati lorong itu. Begitu dia melewati lorong dan dia belok ke arah kiri, ternyata di situ dia ngelihat ada bapak-bapak yang duduk. Dan postur tubuh dari bapak-bapak ini nggak seperti orang yang pada umumnya. Jadi postur tubuhnya ini tergolong besar dan tinggi. Nah, bapak ini duduk di sana, dan begitu Hisham ini noleh, dia ragu untuk lewat ke depan bapak-bapak itu. Nah, nggak lama kemudian sosok bapak ini noleh ke arah Hisham, dan ternyata beliau ini sosoknya seperti sosok bule atau orang Belanda, wajahnya pucat dan kumisnya tebal, dan matanya ini melotot ke Hisham. Dari situlah Hisham ini ketakutan, dan begitu Hisham ini mau membalikkan badan, si bapak-bapak ini, si orang Belanda ini langsung berdiri dari tempat duduknya dan seolah mau menghampiri Hisham ini tadi. Lah, saking takutnya Hisham ini nggak bisa bergerak sama sekali, sampai kemudian dia ini kencing di celana, saking takutnya. Jadi bapak-bapak ini jalan, dan postur tubuhnya tinggi sekali, tinggi besar, seperti layaknya orang Belanda. Begitu mendekat ke arah Hisham, si bule ini tadi ngelongok ke arah mukanya Hisham. Jadi wajahnya ini dilihat. Lah, Hisham di situ nggak bisa bergerak sama sekali, dan dia sudah kencing di celana. Nggak lama setelah itu, sosok orang Belanda ini pergi, dan setelah itu menghilang. Setelah itulah sampai ada peserta yang lain yang datang, barulah Hisham ini bilang, tolong aku diantar ke panitia, karena dia sudah kencing di celana. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya Hisham diantar ke panitia, dan dia cerita bahwa dia ketemu sosok orang Belanda. Dari kejadian itu, akhirnya ada satu guru yang bilang, sudah, daripada nanti siswa yang lain ini ikut-ikutan ditakutin, sudah dibubarkan aja. Akhirnya dibubarkanlah masa itu. Dan keesokan harinya Hisham ini cerita ke orang tuanya pengalaman yang dia alami waktu ikut persami, dan dia nggak mau lagi ikut-ikutan seperti itu. Nah, setelah kejadian dia diperlihatkan oleh sosok orang Belanda ini, ketika Hisham ini masuk ke sekolah,
dia itu selalu melihat hal-hal yang sebelumnya nggak pernah dilihat. Jadi waktu itu dia ada di kelas, dan tiba-tiba karena kelas ini ada kaca di sampingnya, dan di samping itu ada taman kecil yang memisahkan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, di kelas bagian pojok itu adalah ruang laboratorium yang biasa digunakan oleh anak-anak siswa untuk kegiatan laboratorium. Begitu Isyam ini noleh ke arah ruangan itu, dia ini ngelihat ada sosok perempuan. Nah, perempuan ini cantik sekali, seperti layaknya noni Belanda. Tapi waktu itu yang membuat Isyam ini merinding dan takut, si noni-noni ini ngelirik ke arah Isyam sambil terus memandang ke Isyam itu seolah-olah dia ini marah. Disitulah Isyam ini nggak bisa lagi ngomong karena saking takutnya waktu itu. Dan nggak lama kemudian gurunya ini negur, "Syam, kamu kenapa kok diam?" "Ya Bu, saya barusan dilihatin noni Belanda." Lah, mendengar hal itu teman-temannya langsung takut, terutama yang cewek-cewek ini jerit semua. Lah, hari-hari itu pun berlalu. Ketika Isyam ini duduk di kelas 3 SMP, Isyam ini punya masalah karena waktu itu uang saku Isyam yang ada di tas ini hilang tiba-tiba. Pada saat olahraga, mereka semua ganti baju dan mereka menuju ke lapangan. Balik-balik, begitu Isyam ini ngecek dalam tasnya, ternyata uangnya nggak ada. Dan ada satu teman itu yang bilang, Sam, itu dicuri si itu loh." "Yang bener?" "Iya, tadi aku lihat dia jajan dan traktir teman-temannya." Langsunglah tanpa omong, tanpa tanya lebih dulu, Sam ini langsung menghampiri temannya ini yang dituduh pencuri, langsung dipukuli. Begitu setelah dipukul, barulah ada guru yang melerai dan tanya, "Kenapa Sam kok kamu pukuli temanmu?" "Iya Bu, ini nyuri uang saya." "Loh, kamu kok yakin yang nyuri uangmu itu si anak ini?" "Iya Bu, ada saksinya yang melihat." Ternyata begitu diajak semua ke ruang kepala sekolah, ternyata si anak ini nggak ngambil uang Sam. Dia ini memang lagi ulang tahun dan traktir teman-temannya, jadi dia dikasih uang saku lebih oleh orang tuanya. Nah, setelah kejadian itu orang tua Sam ini dipanggil lagi, dan waktu itu si kepala sekolah bilang ke orang tuanya Sam, "Tolong anak ibu ini didisiplinkan. Kalau nggak begitu ancamannya bisa dikeluarkan dari sekolah." Nah, karena kedua orang tua Sam ini sudah benar-benar capek, akhirnya barulah Sam ini dipindahkan ke rumah Pak D-nya yang ada di desa ini. Waktu itu Sam ini benar-benar nangis, dia nggak mau, karena dia tahu ketika nanti ada di rumah Pak Desu, dia bakal nggak bisa ngapa-ngapain. Di sana ini jauh dari keramaian, di pelosok desa dan di lereng gunung. Di rumah Pak Desu ini nggak ada TV, nggak ada hiburan apapun. Sementara ketika Sam ada di rumah, dia bisa nonton TV, dia bisa main game dan ketemu teman-teman. Dia bisa membayangkan, waduh ini gimana nanti kalau di rumah Pak Desu. Apalagi di sana ini rumah Pak Desu dekat dengan kuburan. Dia benar-benar nggak tahan waktu itu. Tapi karena kedua orang tua Sam ini sudah capek, diantarkanlah. Jadi sore itu Sam ini diantar ke rumah Pak Desu, dan begitu sampai di rumah Pak Desu, Sam ini masih terus-terusan nangis. Dia masih nggak rela untuk ditinggal di sana. Tapi karena Pak Desu ini coba menenangkan, "Sam, sudah, kamu nggak usah nangis. Ini semua karena perbuatanmu juga kan. Jadi kamu harus terima konsekuensinya. Kamu harus tanggung jawab." Nah, setelah itulah Sam ini ditenangkan oleh Pak Desu. Akhirnya kedua orang tuanya pun pulang. Nah, hari-hari itu Sam mulai tinggal di rumah Pak Desu sambil nunggu pendaftaran sekolah yang akan dimulai. Nah, selama nunggu itu Sam ini ada di rumah Pak Desu dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dia masih benar-benar kaku. Dia bingung mau ngapain karena kegiatan yang ada di rumahnya benar-benar berbeda dengan apa yang kegiatan yang ada di rumah Pak Desu. Jadi Pak Desu ini orangnya disiplin karena beliau dan istrinya ini mendidik anak-anaknya secara disiplin, dan anak-anaknya sudah dewasa dan sudah bekerja semua. Jadi Pak Desu cuma tinggal dengan istrinya. Nah, waktu itu Sam ini cerita bahwa ketika subuh Pak Desu ini selalu membangunkan Sam. Hal itu yang nggak pernah sama sekali dilakukan oleh Sam ketika ada di rumahnya dulu.
Jadi dia mau nggak mau harus bangun karena takut dengan Pak Desu ini. Subuh dia sudah bangun dan diajak Pak Desu sholat berjamaah di satu masjid yang ada di kampung itu. Nah, karena suasana di sana masih sepi dan listrik ini masih jarang. Jadi dari rumah Pak Desu menuju ke masjid ini mereka menggunakan senter menuju ke masjid. Setelah pulang dari masjid, Sam ini disuruh bantu Pak Desu untuk ke sawah. Dan beberapa kali dia juga mengantar budenya menuju ke pasar. Jadi kegiatan Sam waktu itu benar-benar padat, nggak seperti kegiatan ketika ada di rumahnya. Nah begitu siang hari, setelah makan, Sam ini ditugaskan untuk mencuci piringnya sendiri. Begitupun dengan baju-bajunya. Jadi hal yang sama sekali nggak pernah dilakukan Sam, harus dilakukan di rumah Pak Desu itu. Sampai kemudian dia mulai kenal dengan teman-teman yang ada di sana. Dia mulai kenal dan diajak main. Nah, pada satu kejadian ketika Sam ini sudah tinggal di sana sekitar 2 minggu, dia kenal dengan beberapa teman, diajaklah dia jalan-jalan menuju ke tempat yang agak rame. Nah, di sana ini biasanya anak-anak di sekitar desa ini nongkrong di sana, entah itu membeli mainan atau mungkin mengikuti permainan-permainan yang ada di sana. Ada wahana-wahana permainan desa yang ada di sana. Waktu itu ketika pulang, Sam ini nemu gumpalan uang. Jadi ada uang yang dibungkus dengan karet. Uang ini jumlahnya entah berapa, tapi ada 50 ribuan yang dibuntal dengan karet. Sam langsung ngambil, dan dia senang waktu itu. Tapi 2 temennya langsung bilang, Sam, jangan diambil. Loh kenapa? Ini kan kita nemu. Kita balik lagi ke sana, kita beli mainan-mainan. Jangan Sam. Karena kata ibuku, uang ini sengaja dibuang untuk tumbal. Ini biasanya pemilik rumah makan. Di sana kan banyak rumah makan, jangan diambil Sam. Nah 2 temannya ini sudah menyarankan hal itu, karena mereka tahu bahwa biasanya orang-orang pelaku pesugihan ini selalu membuang uang, istilahnya untuk uang apes. Nah, mereka percaya ketika ada yang mengambil uang ini, maka apesnya ini diambil orang yang mengambil uang tersebut. Jadi 2 teman Sam ini mengingatkan sekali lagi, jangan Sam, jangan diambil Sam. Tapi karena Sam ini orangnya bandel, dia nggak mau dengar nasihat dari orang lain, diambillah uang itu. Ya sudah, kalau kalian nggak mau jajan pakai uang ini, biar aku yang jajan sendirian. Nah teman-temannya pun pulang, Sam kembali ke tempat yang banyak orang jual mainan itu. Dibelikanlah semua mainan dan dia main permainan gamebot dan lain sebagainya. Setelah itu ketika uang ini habis, Sam pun pulang. Ternyata begitu sampai di rumah, malam itu Sam ini merasa badannya ini meriang. Dan dari situlah dia mulai nggak sadar lagi, dia seperti seolah mimpi. Dia ada di ruangan yang gelap sekali dan banyak sekali orang-orang atau sosok-sosok yang menurut Sam itu menyeramkan. Jadi orang-orang ini jalan mengelilingi Sam. Nah Sam ini lupa kejadian itu terjadi berapa lama. Yang jelas waktu itu dia tiba-tiba sadar dan banyak orang yang ada di depannya. Ada Pak D-nya, Budenya, dan juga tetangga-tetangga yang ada di depan Sam. Dia bilang, Le, kowe sadar Le, kamu sudah sadar. Loh, aku tadi ini kemana? Ternyata orang-orang ini cerita bahwa selama 3 hari Sam ini seperti orang yang kesurupan. Dia seolah nggak sadarkan diri dan selalu mengigau. Nah, menurut Sam, dia ini hanya bermimpi, hanya sekitar beberapa menit, dia ada di ruangan yang gelap sekali. Ternyata keterangan dari orang-orang, dia sudah nggak sadarkan diri dan mengigau selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah kejadian itu, Sam dibawa ke satu rumah orang. Orang ini dipanggil dengan sebutan Romo Kiai. Sebenarnya beliau ini, Romo Kiai ini, orangnya agak tergolong tua. Dan bisa dikatakan beliau ini mengasuh pondok pesantren. Tapi pesantrennya nggak bisa dikatakan pondok pesantren karena beliau hanya mengajar santri-santrinya sekitar 10-15 orang di belakang rumahnya. Dan rumah beliau ini terbuat dari kayu yang sangat sederhana sekali. Jadi tembok-temboknya hanya terbuat dari kayu dan atapnya ada genteng yang sudah bolong. Nah, begitu Sam dibawa ke sana, Romo Kiai ini datang. Beliau itu orangnya tua, rambutnya sudah putih. Beliau pakai baju takwa yang bajunya ini sudah
kelihatan kekuning-kuningan, sudah nggak putih lagi, dan sarungnya itu mohon maaf sudah ada yang berlubang. Tapi beliau terkenal sebagai orang yang sangat tawaduk sekali, sederhana sekali orangnya. Begitu Romo Kiai ini datang, langsunglah Romo Kiai ini senyum, ngambil air putih. Setelah dibacakan sesuatu, diserahkan ke Sam. Sudah minum. Setelah diminum, barulah Sam ini mulai bisa ngomong. Nah, dari situlah si Romo Kiai ini bilang, sudah enggak apa-apa, wajar. Anak kayak gini ini wajar, anak bandel. Sudah enggak apa-apa, jangan dimarahi. Kalau Sam mau ngaji di sini, ngaji sama Romo Kiai enggak apa-apa. Itu ada teman-teman di belakang. Lah Pak Desu langsung bilang, ya enggak apa-apa Romo, biar Sam ngaji di sini. Karena Pak Desu ini tahu, enggak semua orang diterima menjadi santrinya Romo Kiai. Jadi Romo Kiai ini hanya memilih santri-santri yang terbilang orang miskin atau menengah ke bawah. Di samping itu juga Romo Kiai ini hanya menerima santri yang sudah nggak lagi punya orang tua. Lah ketika Romo Kiai ini bilang ingin merawat Sam ini, akhirnya Pak Desu langsung secara otomatis bilang dia mau. Lah Sam pun nggak keberatan karena melihat mungkin karena sudah diminumkan air yang sudah disuwuk oleh Kiai ini, akhirnya Sam ini mau ngaji di sana. Nah begitu Sam tinggal di rumah Romo Kiai ini, hal pertama yang ditugaskan oleh Romo Kiai, Sam ini disuruh menimba air ketika jam 7 pagi untuk para santri. Mulailah dia berkenalan dengan santri-santri yang tinggal di rumah Romo Kiai itu, ada sekitar 10 orang santri dan semuanya laki-laki, jadi nggak ada santri perempuan di sana. Dan mereka ini tidur di belakang rumah Romo Kiai. Jadi ada panggung kecil yang dibuat dari bambu-bambu dan nggak ada dinding-dinding. Jadi los. Dinding ini nggak ada sama sekali dan langsung menghadap ke arah sawah dan ada pohon bambu di sana. Jadi setiap malam mereka ini tidur di panggung-panggung itu dan hanya menggunakan sarung sebagai selimut. Nah ketika malam pertama Sam ini tidur di sana, Sam ini nggak bisa tidur karena yang pertama dirasakan Sam dingin sekali, nggak ada penghalang dari angin yang dari luar menuju ke dalam. Jadi yang dirasakan Sam dingin sekali. Sementara ketika Sam ngelihat teman-teman yang lain, santri-santri yang lain, ini tertidur dengan pulas, bahkan beberapa ada yang ngorok. Sam itu juga agak heran. Di sini ini sudah dingin, banyak nyamuknya, dan apalagi suasananya terbuka, bisa melihat ke arah luar, kok orang-orang ini bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya Sam ini coba tidur, dia memaksakan diri untuk tidur. Keesokan harinya ketika subuh, mereka sudah bangun dan sudah mulai beraktivitas. Ada yang mulai nanak nasi, ada yang sudah menyiapkan tempat untuk sholat berjamaah. Jadi mereka ini sudah mandiri masing-masing. Nah, di hari ketiga, ketika Sam tidur, Sam ini seperti biasa, dia nggak bisa tidur. Mulailah dia selimutkan sarung itu, ditutupkan ke wajahnya. Dan nggak lama kemudian, dia dengar ada perempuan yang nangis. Lah Sam ini tahu bahwa nggak ada sosok perempuan di rumah Romo Kiai ini. Jadi begitu Sam dengar ada suara perempuan yang nangis, Sam ini buka sarungnya dikit dan dilihat ternyata ada perempuan yang duduk di panggung-panggung itu dan menghadap ke arah pohon bambu. Perempuan ini nggak bergerak sama sekali, tapi Sam dengar perempuan ini nangis. Nah karena Sam ini takut, sarungnya ditutup. Dia masih nggak bisa tidur, sementara Sam ini tahu teman-temannya ini sudah tidur nyenyak. Dan begitu Sam menutup sarung ini, si perempuan ini terus-terusan nangis dan nggak lama kemudian diam, nggak ada lagi suara tangisan. Tapi yang bikin Sam ini takut, sarung yang dibuat selimut oleh Sam ini ditarik. Jadi sampai ditarik ke bawah dan Sam ini ketakutan, benar-benar ketakutan. Begitu lihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Akhirnya tetap berpikir positif, Sam ini membalutkan sarungnya lagi, ditutupkan ke arah wajahnya. Dia sambil berdoa sebisanya. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba wajah Sam ini ditiup. Ada yang niup dari arah atas. Itu kerasa sekali sampai benar-benar raut wajah Sam ini merasa dingin sekali. Seolah ada yang niup dari atas. Dan sambil ketakutan, Sam ini manggil salah satu temannya, Hasan.
Lah teman-temannya ini nggak dengar, mereka sudah tertidur lelap. Nah, pada saat tiupan yang ketiga, barulah dia dengar ada suara ketawa. Dan begitu Sam ini lari menuju rumah Romo Kiai, dia ngelihat Romo Kiai ini lagi dzikir. Waktu itu sekitar jam 2 dini hari. Langsunglah Sam menuju ke pangkuan Romo Kiai, dia nangis jerit. Lah Romo Kiai tanya ke Sam, kamu ini kenapa toh Sam? Romo, saya barusan ditakuti Romo. Ditakuti apa? Itu ada perempuan yang nangis. Terus tadi dia niup wajahku Romo, sambil dia ketawa cekikian. Nah si Romo Kiai ini senyum, dia ketawa kecil sambil bilang, "Lu kamu ini sudah berapa hari di sini kok baru tahu Sam? Di sana itu memang banyak yang nunggu di sana, dan kamu nggak boleh takut. Itu juga santri-santrinya Romo." Lah Sam ini langsung ngelihat ke arah Romo Kiai. Loh maksudnya Romo Kiai ini punya santri-santri semacam itu? Ya iya, teman-teman semua ini, teman-temanmu sudah tahu, kamu nggak boleh takut kalau kamu mondok di sini. Sudah, anggap saja itu mereka teman-temanmu. Nah akhirnya karena Sam ini takut, dia bilang ke Romo Kiai, "Romo, aku mau tidur sini malam ini." Ya sudah, kamu tidur di sana. Nah Romo Kiai ini melanjutkan zikir sampai subuh hari. Dan ketika subuh hari dia cerita ke teman-temannya tentang kejadian yang dialami. Si Hasan ini sambil cuci piring, Hasan sambil senyum kecil bilang ke Sam, "Sam, itu namanya Mbak Fatimah. Gak usah takut, beliau orangnya baik, mungkin mau kenalan sama kamu. Beliau santrinya Pak Kiai juga, ngaji di sini juga. Tapi jarang ada yang ngelihat sosok beliau ini. Kamu gak usah takut, sudah biasa." Nah, Sam ini masih gak heran, dia ini masih gak paham dengan kata-kata dari temennya bahwa mereka itu menganggap hal itu biasa. Nah, malam selanjutnya ketika Sam tidur, dia ini memilih tidur di tengah-tengah karena dia takut malam itu. Nah begitu Sam tidur, lagi-lagi dia nggak bisa tidur, diselimutkanlah sarung ini, ditutupkan ke wajahnya. Dan nggak lama kemudian dia ini dengar ada suara kuda. Suara kuda ini begitu banyak dan berhenti persis di depan rumah Romo Kiai. Nggak lama setelah itu Sam samar-samar dengar Romo Kiai ini seperti memberi suatu pengajian. Dan waktu itu Sam ini penasaran, ini Romo ini menerima tamu siapa malam-malam gini. Karena Sam belum bisa tidur, dia pun beranjak langsung masuk menuju ke rumah Romo Kiai. Begitu dibuka pintu, Sam ini ngelihat Romo Kiai ini duduk, di bawahnya itu banyak sekali orang-orang yang duduk bersila. Dan mereka semua ini nggak pakai baju, dan penampakannya ini benar-benar nggak pernah dilihat Sam sebelumnya. Ada orang yang rambutnya panjang, dan beberapa orang ini hidungnya seperti hidung kerbau, dan banyak sekali ditumbuhi bulu-bulu di badannya. Nah, waktu itu Sam melihat Romo Kiai ini menjelaskan seperti pengajian pada umumnya, seolah-olah dia ini menjelaskan kepada orang normal. Lah Sam yang melihat penampakan itu, melihat orang-orang yang duduk di bawah Romo Kiai ini, penampakannya nggak wajar. Jadi ada telinga yang panjang dan hidung seperti kerbau, banyak sekali ditumbuhi bulu-bulu. Sam langsung ketakutan. Seketika itu juga Sam mundur pelan, kembali ke tempatnya. Dia langsung nutup sarungnya ke arah wajahnya dan dia coba untuk tidur. Pagi harinya dia tanya lagi ke teman-temannya, "Semalam itu aku ngelihat Romo Kiai kok kayak ngasih pengajian, tapi kok bukan orang. Yang tak lihat ini penampakannya ini serem-serem, hidungnya kayak kerbau." Lah teman-temannya lagi ini senyum kecil. "Ya Sam, ya itu juga santri-santrinya Romo Kiai. Mereka itu dari golongan jin. Biasanya di malam-malam tertentu mereka ini datang. Romo Kiai ini nggak ngajar ngaji pada bangsa manusia tok, tapi juga pada bangsa jin. Dan kamu nanti mulai terbiasa ketika ada di sini. Sudahlah, nggak usah terlalu dipermasalahkan." Nah, dengan kejadian itu, Sam ini mulai belajar untuk menerima kenyataan itu. Jadi dia mulai ketika malam hari, ketika Sam tidur, dia mendengar ada suara perempuan yang nangis. Sam merasa itu biasa. Dia mulai membiasakan diri. Nah, sampai ada satu kejadian.
ada satu tempat yang biasa digunakan Romo Kiai ini untuk sholat, terbuat dari bilik bambu, dan bilik bambu ini bisa dilihat dari luar. Ketika itu tiba-tiba di malam hari Sam ini dengar Romo Kiai ini membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu itu Sam ini dengar yang membaca Al-Fatihah ini banyak orang. Suaranya begitu banyak. Padahal ketika Sam melihat di depan Romo Kiai ini nggak ada apapun. Jadi kosong. Tapi suaranya, Sam ini bisa memastikan bahwa suara yang membaca Al-Fatihah ini begitu banyak orang. Sekitar 10 orang lebih. Tapi lagi-lagi Sam ini ngelihat nggak ada wujud sama sekali. Nah, nggak lama setelah itu Romo Kiai ini noleh ke arah Sam sambil membaca Al-Fatihah itu. Romo Kiai ini melambaikan tangan ke Sam, manggil Sam. Nah, Sam pun menghampiri Romo Kiai, dan Romo Kiai ini menyuruh Sam untuk duduk di sampingnya. Jadi Sam waktu itu bisa mendengar bahwa banyak sekali suara-suara yang membacakan Al-Fatihah. Sedangkan Sam sama sekali nggak melihat wujud orang tersebut. Nah, setelah itulah sesekali Sam melihat ke arah Romo Kiai senyum. Sambil Romo Kiai membisik ke arah telinga Sam, dia bilang, ayo baca Al-Fatihah sekalian. Nggih Romo. Sam pun ikut membaca Al-Fatihah. Nah, sampai pada satu malam, waktu itu Sam ini tidur seperti biasa, dan tiba-tiba Sam ini dibangunkan oleh Romo Kiai. Sam, bangun. Bangunkan teman-temanmu. Dibangunkan semua. Ada Romo Kiai, ada Romo Kiai. Nah, teman-teman bangun. Lu ada apa Romo Kiai kok malam-malam gini bangunkan kami? Nah, disitulah Romo Kiai ini bilang, kalian ini santri-santriku semua yang sudah ikut aku sudah lama, yang sudah tak anggap anak-anakku sendiri. Nah, aku ini cuma pesan ke kalian semua, jadilah manusia yang bermanfaat untuk umat dan untuk orang lain. Siapapun itu bantulah mereka. Nah, jangan pamrih dan jangan mengharapkan apapun. Nah, Sam dari situ ini tertunduk. Dia ingat semua tentang apa yang sudah diajarkan oleh kiainya ini. Dia tahu betul bahwa Romo Kiai ini memang orang yang sangat sederhana sekali. Dia nggak pernah mengharap imbalan apapun. Jadi untuk makan santri ini, beliau dapat sumbangan dari orang-orang sekitar. Tapi sama sekali Romo Kiai ini nggak pernah minta sumbangan. Jadi ketika Romo Kiai pesan seperti ini pada Sam dan juga teman-teman yang lain, Sam ini sadar, bisa atau tidak dia meniru akhlak dari Romo Kiainya ini. Dan begitu Romo Kiai ini bilang sekali lagi, ingat pesanku, kalian ini harus jadi manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna bagi orang lain. Dan sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dari situlah Sam ini meneteskan air mata. Jadi seolah-olah malam itu adalah malam terakhir pertemuan Sam dengan Romo Kiainya. Nah, setelah itu Romo Kiai ini masuk ke dalam. Mereka semua melanjutkan tidur lagi. Pagi harinya, orang-orang ini sudah bangun berkumpul. Dan ternyata mereka semua melihat Romo Kiai ini sudah meninggal. Nah, disitulah Sam ini nangis. Benar-benar dia seolah-olah nggak mau kehilangan Romo Kiainya ini. Karena Sam mengenal Romo Kiai ini nggak sampai 1 tahun. Dia ikut mondok di Romo Kiai ini nggak sampai setahun. Tapi ternyata Romo Kiai ini sudah meninggal. Jadi semua yang ada di sana ini sedih dengan meninggalnya Romo Kiai. Dan hari itu ketika Romo Kiai ini dimakamkan, banyak sekali orang yang memakamkan. Dan Sam ini nggak tahu siapa orang-orang ini. Tiba-tiba Sam ini melihat banyak sekali orang-orang berbaju putih yang ikut mengantarkan jenazah Romo Kiai sampai menuju ke pemakaman. Nah, ketika sampai di rumah, ketika itu ada Pak Desu dan juga ada tetangga-tetangga yang lain, Sam ini sempat tanya ke Pak Desu, Pak D lihat nggak? Tadi banyak sekali orang-orang yang mengantar jenazah Romo Kiai. Beliau semua itu pakai baju putih-putih yang saya sendiri ini nggak kenal. Ini orang mana? Nah, Pak Desu cuman bilang, Sam, wawaw alam bisawab. Siapa tahu itu malaikat yang mengantarkan Romo Kiai menuju ke liang lahatnya. Karena Romo Kiai ini dikenal orang yang sangat soleh, sangat tawaduk. Dan bisa jadi yang mengantarkan beliau ini bukan hanya manusia, tapi juga golongan jin dan juga golongan malaikat. Wawaw alam. Disitulah Sam ini benar-benar hanyut dalam perasaannya. Dan beberapa minggu setelah Romo Kiai meninggal, Sam pun kembali ke rumah Pak Desu
dan dia pun pulang kembali ke rumahnya. Dan hanya beberapa saat Sam ini mondok di rumah Romo Kiai, merubah semua aktivitasnya. Dan sampai bertahun-tahun lamanya, pada saat ini Sam berusia 32 tahun dan dia sudah berumah tangga. Hal itu masih diingat oleh Sam. Dan hal inilah yang selalu diingatkan ke teman-temannya, selalu dipesankan ke teman-temannya, bahkan juga ke anak-anaknya Sam, bahwa jadilah manusia yang bermanfaat. Karena seperti pesan Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah cerita yang dibagikan oleh Sam kepada Kembara Sunyi. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan dari cerita ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sam yang telah mengirimkan cerita ini, dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku semua. Semoga amal kebaikan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.